Hai guys, gue Rudy. And hi girls, gue Santo. Selamat ketemu kembali di channel YouTube kita To Gymless. Dan hari ini kita lagi ada di Peak Avenue Mall. Iya, Pick Avenue lagu ya. Ya karena hari ini kebetulan weekend, terus kita lagi nggak nge-gym, kebetulan lagi race day karena dan masih pegel banget ya. Padahal pegel-pegel banget, karena kita latihannya berat banget. Motivasi sama PT ini. Baik. Ya terus jadi akhirnya kita mikir kan mau kemana ya Sabtu ini ya, kan nggak ada kerjaan. Terus akhirnya kita mutusin mau ke namanya Peak 2. Ya, Peak 2 bagi yang nggak tahu apa sih Peak 2? Kan kalian pasti pada nggak tahu kan Peak 2 itu apa. Tahu selama ini Peak 1 yang banyak kafe-kafe dan restoran enak-enak itu kan. Aku kira itu justru Peak 2 yang banyak restoran, ternyata itu Peak 1 ya? Itu masih Peak 1 sebenarnya. Nah, Peak 2 ini belum dibuka. Peak 2 ini, proyek baru ini luasnya sebesar 1000 hektar, guys. Dan di situ dia akan bikin kayak kota sendiri. Kesananya kita harus ngeliatin 2 pulau ya katanya ya? Benar, pulau hasil reklamasi, pulau buatan. Pulau buatan gitu, jadi kita harus ngeliatin 2 jembatan ya? Untuk 3 jembatan bahkan sampai ke sana. Benar sekali. Di Pulau Peak 2 ini, dia kan dari kota sendiri apa aja ada. Mulai dari perumahan, mall, sekolahan, Perkantoran juga, Benar karena bakal sekali. ada UGM juga, terus ada Al-Azhar, ada apartemen, Suci, ya, ada apa namanya? ada rumah sakit yang terkenal Kenal dari banget. Singapura. Ya, Mount Elizabeth. Tapi kita hari ini bukan mau lihat itunya, kita hari ini kesana mau lihat fitur spesial Peak 2. Dia bakal bangun apa sana? Yang nggak ada di mana-mana, cuma ada di Peak 2. Yaitu pantai pasir putih sepanjang 4 km. km. Bayangin 4 km pantai semua. Lu guling-guling aja ya. Dari ujung ke ujung, udah memar udah putus sampai guys. Ya, udah guling-guling terus karena. Sampai rata kali ya. Jadi hari ini itu belum dibuka untuk umum ya sebenarnya ya. Iya, belum dibuka per 20 Juni hari ini, belum dibuka buat umum. Tapi di video kali ini, makanya kita akan kasih lihat kalian akan menjadi salah satu orang pertama yang akan melihat pantai itu di video kita, guys. Ya gue penasaran sih kayak apa sih pantai pasir putihnya gitu loh. Apa aja sih di sana bakal jadi kayak gimana gitu ya. Lihat terus video kita sampai akhir untuk melihat seperti apa sih pantai pasir putih Peak 2 ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video kita. Thanks, See you guys. guys. Kita mulai jalan ke Peak 2 ya. Ini kita ikutin konvoy dari Peak ke marketingnya ke Peak 2 ya. Marketing galeri. Harus pergi ya by appointment gitu. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu cantik spesial. Spesial kita hari ini ada 2 cewek cantik. Shirley dan Shirley. Yucia. Hai. Yucia. Thank you for coming with us today. You're welcome. Karena tadi kita nungguin Shirley dan Yucia, begitu keluar dari marketing office, kita kehilangan konvoy deh sepertinya. Tapi sih sepertinya harus putar balik di sini ya. Pak, itu tadi konvoy ya? Konvoy? Ya, dan kita pun berputar balik di sini sesuai dengan arahan dari Pak Security dan jalan menuju ke arah bundaran Peak Avenue. Seperti terlihat ya, inilah area kuliner Peak 1 yang padat dengan resto-resto dan kafe-kafe yang lucu, menarik, dan enak-enak. Bahkan di fase 1 transisi PSBB ini pun area ini sudah ramai banget ya, dan cukup macet saat malam hari maupun saat weekend. Dan sampailah kita ini di bundaran Peak Avenue ini. Kalau kita belok kiri, kita akan terhubung ke tol bandara, tol lingkar luar barat, dan tol dalam kota ya. Namun kita berjalan ke arah sebaliknya, kita akan belok kanan di bundaran. Sampai saat ini pun kita belum juga menemukan konvoy kita, namun kita jalan terus saja. Di sebelah kiri kita akan terlihat Yayasan Suci Indonesia. Dan kita akan terus jalan ke ujung dari Peak 1 yang berhubungan dengan Gulf Island. Nah, ini kita akan ngelewatin jembatan pertama yang menghubungkan Peak 1 sama Gulf Island. Jembatannya lumayan bagus ya ini. Bagus banget saya lihat foto gitu di sini. Ya kalau buat lari-lari sore. Sore-sore banyak lari ya di sana ya. Sunsetnya juga bagus banget kalau kelihatan dari sini. Mau naik sepeda. Sepeda ya. Tuh banyak yang berhenti-berhenti pinggir jalan tuh foto. Tapi
Iya, mirip-mirip. Gimana guys? Mirip nggak? Tuh, banyak yang berhenti untuk ambil foto di sini juga nih. Ya, dan selain itu juga jembatan ini ada jalur khusus untuk pejalan kakinya loh. Dan banyak banget pesepeda yang melewati jembatan ini di sore hari untuk berolahraga. Kita sampai di Golf Island. Ini namanya Golf Island. Dan Golf Island ini sudah dibuka untuk umum ya guys. Ruko-rukonya udah banyak yang buka. Bagi penggemar boba singfutang, mereka juga punya cabang di sini. Dan sebelah kiri jalan terlihat street food ya, yang sudah diisi penuh dengan tenan-tenan penjual makanan. Kalau malam, tenda-tenda ini dihiasi lampu yang cozy dan cantik banget buat kulineran. Nah, ini nih kayaknya nih konvoy kita nih. Let's join diam-diam ya, kayak kita nggak pernah ngilang dari awal. Dan sementara kita nunggu, Cantik kan teman-teman kita. Jadi mana tuh? Nanti walaupun pakai masker tetap cantik ya. Setengahnya cantik. Belum lihat fullnya. Kalau gitu gue pakai masker aja. hahaha, ya setelah nunggu agak lama, akhirnya konvoy kita jalan lagi ya. Dan kita harus melewati security untuk naik ke jembatan yang satu ini. Jembatan yang kedua dari Golf Island ke River Walk Island ya. Full Walk Island ya. Ini aksesnya masih ditutup sekarang, harus pakai surat izin khusus. Ya, itulah tadi jembatan kedua dari Golf Island ke Riverwalk atau disebut juga pantai kita ya. Nggak panjang ya jembatannya ya. Dan kita masih harus melalui satu jembatan lagi untuk mencapai ke Peak 2. Nah, sementara di jalan kita nunggu, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk sama cewek-cewek cantik kita, Shirley dan Yucia. Jadi temen yang jelasin tuh reklamasi itu apa sih sebenarnya? Jadi reklamasi itu gimana ya? Proyek penimbunan tanah. Jadi sebenarnya itu laut, air itu kan ya. Jadi timbulin tanah biar jadi pulau gitu. Kayak Singapura gitu deh. Pulau palsu lah. Ya, Singapura kan sekarang memperluas area dengan reklamasi semua. Dia beli tanahnya, pasirnya dari Indonesia, terus dia timbun di sana. Jadi ini sekarang ini kita lagi menginjakan kaki di Pulau reklamasi. Ini semua tanah-tanah timbunan sebenarnya. Ya, dan Peak 2 itu tau gak luasnya berapa? berapa guys? Ini berapa guys? 1000 hektar. Oh kaya ya? Udah kayak kota sendiri kan? Ambisius ya, menurut aku ambisius sih. Iya. ASG ya? Iya, ASG. Ya apa aja ada loh di situ. Maka ada UGM, bayangin deh. Serius? UGM, Al-Azhar, Suci, dan ada Mount Elizabeth. Mount Elizabeth Hospital dari Jadi sini. nggak perlu berobat ke Singapura lagi sebenarnya. Ke Tapi- Peak 2 aja. Kadang-kadang ASG tuh suka nanti di off the record ya. Dan karena tadi kita lagi bahas sesuatu yang off the record ya, jadi kita berhentiin dulu rekamannya supaya kita nggak dituntut sama Agung Sedayu. Dan kebetulan nih kita udah sampai di jembatan yang terakhir ya, yang menghubungkan antara Riverwalk atau pantai kita dengan Peak 2. Jadi jembatan ini kononnya panjangnya 500 meter ya guys, atau setengah kilometer dengan lebar 21 meter. Dan di kanan kiri jalan jembatan ini sudah disediakan jalur sepeda ya. Jadi bagi yang suka sepedaan, area ini bakal menjadi destinasi yang menarik sekali ya, dengan view dan ketersediaan jalurnya yang aman buat sepedaan. Jembatan ini kayaknya sih akan bakal menjadi satu landmark ya, atau fitur utama arsitektur di area Peak ini sendiri, atau Jakarta secara umumnya ya, karena emang jarang sekali kita menemukan jembatan yang menyeberangi area lautan ya di Jakarta ini sendiri. Dan di ujung jembatan ini, di sisi Peak 2 nanti, akan ada akses menuju interchange Peak 2 atau akses menuju tol bandara dan tol dalam kota ya. Jadi memang convenient sekali ya akses keluar masuk tolnya. Dan karena lokasinya yang dekat dengan bandara, Peak 2 ini memang ditagarkan menjadi check-in city nantinya buat bandara Soekarno-Hatta ke depannya nanti. Dan sementara kita menunggu untuk menuju destinasi berikutnya, yuk kita ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman kita di mobil. Tapi kalau misalnya kayak orang itu dikasih pilihan ya, antara misalkan beli tanah beli rumah deh, beli properti di daerah seperti kayak BSD, Tangerang Selatan situ, atau
lebih pilih di PIK 2? Aku pilih pick 2 sih. Ya kalau mau nanya aku kan orang pick 1 nih. Dia pasti pilih pick 2 karena tinggal di pick 1 tuh juga udah nyaman banget sih. Iya, aku rasa tetap pick 2 sih, karena akses ke dalam kotanya lebih cepat sih menurut aku. Ya tolnya juga lebih enak. Meskipun sebenarnya Palm Sutra juga BSD ya. BSD. Akses tol juga udah lumayan ya sebenarnya ya. Cuman gimana ya? Oh iya, gitu. Itu lingkungan sekitarnya aku nggak familiar sih, jadi kayak mungkin aku agak-agak nggak kepikiran mau ke BSD sih. Malas adaptasi ulang gitu. Kalau kamu? Kalau aku Ikut pacar aja kali ya. Pacarnya yang mana? Santo atau Rudy? jadi sudah mulai pilih. belum tembak nih, belum tembak, masih nunggu. Kalau gue sih karena gue pengen bangun rumah. Kalau untuk BSD itu masih terjangkau dan dapat kualitas rumah yang menurut gue tuh oke gitu loh. Untuk keluarga muda sih sebenarnya BSD pilihan yang ini ya, cukup Iya. menarik sebenarnya. Kita kan Banyak punya anak paling satu aja lah ya. satu atau Oh udah mikirin anak nih. Jauh banget sih. satu atau 1,5 lah. Jauh cukup lah. banget sih. Ya kayak gitu sih. Dan sebenarnya BSD juga udah cukup komplit kan kotanya di sana kan. Nah, Banyak restoran-restoran juga di sana, terus ada mall juga. bener. Jadi mereka adalah tim PIK guys. Dan kita adalah tim BSD. Ya karena Oh, kita BSD. Aku pilih BSD. Oh BSD. Karena di BSD itu banyak yang hijau-hijaunya. Oh. Iya. Terus nggak terlalu macet kan. betul. Emangnya kalian nggak pernah ngerasa kayak misalnya kalau dari BSD ke Jakarta tuh kayak jauh banget gitu, terus kayak macet. Nah, tuh gitu banyak sih. truk lagi kan sih. Karena kita tidak hidup di sana ya, jadi kita ke Jakarta juga paling cuma Jarang once ya. in a week. Iya, jarang. Terus kalau pas lagi ke Jakarta tuh pas lagi nggak gitu macet, jadi kayak wih, karena pagi kita jujurnya jago 20 menit udah Kita, jago. Iya kayak kalau- Fast and Furious gitu ya. Iya iya. Putih. Kamu belum pernah lihat Shirley setir ya? Tapi menurutku itu masalah kebiasaan sih. Kalau misalnya awal-awal mungkin kita agak-agak males gitu gitu ya. keluar gitu. Tapi kalau udah terbiasa tinggal sana ya masa orang bolak-balik Tangerang ke Karawaci itu biasa aja gitu buat Betul, mereka gitu. Benar. Jadi kan begitu jalannya jadi normal itu buat mereka Benar. gitu. Cuman maksudnya memang satu poin plusnya lagi adalah ya banjir sih menurut gua. Kayak ya realistis aja lah gitu, Jakarta tuh kalau hujan tuh banjir, kecuali dulu ya. Ya beberapa tahun yang lalu lah. Tapi Pink 2 nggak mungkin. Tapi Pink nggak Pink 2 banjir. nggak banjir lah, Pink 2 nggak banjir. Ya udah kita lihat lagi. Jadi PIK 2 tuh masih orang-orang udah Sudah dulu ya share belain BSD-nya. Nanti kita lanjut lagi karena kita sudah sampai di bagian inti dari PIK 2 ya. Bagian inti ini bentuknya kayak bundaran yang nantinya akan diisi dengan berbagai fungsi bisnis dan komersil. Saat ini memang belum terlihat progres bangunan, tapi udah ada papan spanduk ya. Seperti lihat di sebelah kiri ada Tamrin Business District dan di sebelah kanan ada Islamic Financial Center. Dan kalau kita jalan terus menyusuri jalan bundaran ini ya, kita akan bisa ngelihat apa aja sih dibangun di area ini. Seperti lihat sebelah kanan ada tulisannya Sedayu Watertown Mall, dan kemudian akan dikelilingi oleh hotel-hotel ternama ya seperti Hotel Oakwood. Terus ada tulisan juga ini Hotel Langham. Berikutnya ada tulisan Hotel Sheraton, Hotel St. Regis, Sofitel Hotel, dan ini yang terakhir JW Marriott. Jadi benar-benar nama-nama hotel besar semua ya akan dibangun di area ini ya. Boleh juga nih PIK 2. Benar-benar kayak akan dibikin kayak kota modern maju berkelas tersendiri gitu kali ya. Dan kalau kita jalan terus yang menyusuri jalan tadi, kita akan sampai di sebuah persimpangan lagi ya. Dan menurut spanduknya kita akan ada akses tol lagi nih. Wow. Dan mungkin ini akan menjadi akses tol ke masa depan Balaraja ya, atau mungkin bisa juga ke tol bandara kali ya. Dan sekarang konvoy kita pun berhenti ya di tempat perhentian pertama kita di PIK 2 ini, yaitu Jembatan 4. Salah satu dari 4 jembatan yang dibangun menyeberangi kanal air yang nantinya akan menjadi jalur hijau ya, atau green belt. Yuk, mari kita turun, kita cek seperti apa sih jalurnya sekarang kelihatannya. Ya, seperti terlihat ya guys, masih gersang ya, masih belum hijau-hijau amat. Semoga kedepannya nanti menjadi area jalan yang benar-benar hijau ya, bersih, adem gitu, supaya dari Jakarta juga semakin segar dan semakin hijau.
Dan dari jembatan 4 pun kita menuju ke tempat pemberhentian kita yang berikutnya, yaitu satu proyek residential tower yang sudah on progress ya, yaitu Tokyo Riverside Apartment. Pembangunan tahap 1 ini sedang dibangun 6 tower dulu dari 11 tower yang nanti akan dibangun, dan per hari ini menurut guide-nya sudah selesai sampai lantai 15 atau lantai 16. Daripada berlama-lama ngeliatin apartemen dari jauh, mending kita lanjutin perjalanan kita menuju destinasi kita yang terakhir ya. Tapi sama di perjalanan kita sambil ngeliat yuk apa terjadi dengan teman-teman spesial kita di mobil. Tapi ini baru bangunnya setengah gedung ya. Ini baru cuma paling berapa? 5. Baru 15 sampai 18. Nggak jauh lah, masih 2 tahun lagi nih. Iya, 2 tahun lah. Tergantung mereka mau kelarin kapan sih. Betul, speed karena tergantung. Iya. Tapi kalau dia banyak menara itu pasti cepet sih. Kok Yuchia itu kayak ngerti banget ini kayak bekas agent property. Yuchia semua tuh tahu. Lo mau nanya dia apa aja tuh tahu. Aduh. Bisnis entrepreneurship dia tahu. Bekas Properti dia tahu. agent property nih kayak. Cinta dia tahu. Wih. Aku belum pernah ngerasain cinta Yuchia sih. Mungkin ada yang lebih tahu dari aku. Masih muda loh Yuchia lo. Masih umur di bawah 20 ya jangan-jangan. Gila dong, aduh. Kayak Lady Gaga gitu dong ya. Tapi ilmunya tuh banyak banget gila. Iya kayak Taylor Swift gitu. Bener. Sukses. Di mana kalangan pantai pasir putihnya? Kayaknya nggak jauh sih, harusnya kiri situ. Oke, tadi udah kelihatan. Ngomongin laut. Kata kamu ya? Ketek aku. Jauh banget ya. Ya, dan dari jalan utama kita pun diarahkan ke akses jalan lebih kecil ya, yang akan membawa kita ke Pantai Pasir Putih, yang merupakan destinasi terakhir kita dari Tour Peak 2 hari ini. Dan seperti terlihat, pantai sudah di sebelah kanan kita, dan sudah ada aja yang main di sana ya, bukan emang malah nungguin kita gimana sih? Ya, inilah guys, Pantai Pasir Putihnya Peak 2. Cukup menakjubkan ya view-nya, karena memang sangat luas sekali dan sejauh mata memandang pasir putih semua. Wow. Dan di belakang kejauhan sana juga ada kelihatan jembatan Peak 2 yang panjangnya 500 meter tadi ya. Dan selagi kita masih di sini, kita pun mencari momen-momen foto yang mungkin nanti bisa di-upload ke Instagram. Ya, saat ini memang belum terlihat ada atraksi apapun ya di sepanjang pantai ini. Mungkin kedepannya bakalan dibangun sesuatu kali di sepanjang pantai ini ya. Dan memang tempatnya cocok banget ya buat bagi yang ingin sekedar jalan-jalan santai atau lari, atau membawa anaknya bermain, atau nongkrong, ataupun berjemur ya. Karena meskipun terik begini, anginnya cukup kencang ya, sehingga sungguh tidak berasa gerah sama sekali selama kita ada di pantai ini. Dan karena angin kencang sekali, semua audio kita di sini tidak bisa dipakai. Jadi kalian sabar aja ya ngeliatin wajah-wajah ganteng kita sambil bermain pasir. Pede. Ya guys, itulah tadi Pantai Pasir Putihnya. Dan ini kita pun jalan balik ke Peak ya. Tapi sebelum bubar, yuk cek dulu obrolan kita selama perjalanan pulang. Back again. Back again. Tadi kita udah mengunjungi Pasir Putih. Dan emang cuacanya lagi terik banget ya. Angin kenceng sih, jadi meskipun di sana tadi panas, tapi anginnya tuh bikin nggak terlalu berasa panas banget. Tiba-tiba udah hitam gitu ya. Pulang-pulang gosong aja taunya gitu. Jadi besok Tapi berasa lengket gitu. enggak ya? Enggak berasa lengket sih. Nggak dijilat. Amis nggak? Enggak amis juga ya? Enggak ya? Nggak. Lebih amis PM kali ya? Kemarin kita sempat ke perumahan mana ya, itu bau amis banget, bau ikan, tapi ini enggak sih. Itu peak sih. Peak kan? Peak yang dekat water, dekat depan-depannya sih. Iya. Agak bau amis. Tapi yang tadi enggak. Cuma sayangnya airnya kotor ya. Ya seperti laut-laut dekat Jakarta lah. Iya. Butek banget, emang nggak bisa buat berenang.
Dan garis pasirnya itu nggak langsung menyatu laut. dengan laut gitu. Iya. Ada dipisahkan dengan batu karang. Iya, tembok karang gitu. Terus emang nggak ada kerang-kerangan tadi ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya. kerang-kerangan. Nggak ada kepiting. Ya, jadi benar-benar pasir impor, pasir-pasir diambil dari entah mana buat ditimbun di sana. Itu aja video kita kali ini ke Peak 2. Semoga membantu, semoga kalian juga menikmati. Nah, kalian jadi orang pertama yang melihat pantai ini loh. Ya, satu orang pertama lah karena Ya. ini belum dibuka buat umum. Dan thank you Shirley dan Yucia sudah ikut kita bareng kali ini. Sama-sama, sering-sering ya diundang. Ya, pasti dong. Pastinya. Bye guys. Dadah. See you in the next video. Ya, thank you ya for watching us and don't Please. forget subscribe and like. See you in the next video guys. Dadah. Pasir langsung ke laut. Laut ya. Tapi karena ini ada batu-batu. Ada batu, ada dinding batunya. Tapi bagus juga sih maksudnya. Lautnya juga butek sih menurut aku ya. Ini mungkin nggak cocok juga buat berenang kali ya.